Apa? Uh, Assalamualaikum ikhwah di Wahdat TV. Sudah mau dimulai. Standby ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah mabad. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, dan secara khusus para kader dan simpatisan Wahdat Islamiyah, kami dari Dewan Syariah Wahdat Islamiyah akan membacakan surat keputusan Dewan Syariah Wahdat Islamiyah nomor D045 garis miring QR garis miring DSA garis datar WI garis miring Romawi 11 garis miring 1441 tentang penetapan awal Zulhijjah, hari raya Idul Adha dan puasa Arafah tahun 1441 Hijriah. Dengan mohon rahmat Allah Azza wa Jal, Dewan Syariah Wahdat Islamiyah setelah menimbang pertama bahwa penetapan hari raya Idul Adha dan ibadah kurban adalah perkara syariat, hendaknya didasarkan kepada dalil yang jelas. Yang kedua, bahwa kader dan anggota Wahdat Islamiyah dan kaum muslimin secara umum membutuhkan penjelasan tentang hari raya Idul Adha tahun 1441 Hijriah. Yang ketiga, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan hal ini dalam sebuah surat keputusan. Mengingat, pertama firman Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 189, Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal, tentang bulan sabit. Katakanlah hilal itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya hari raya Idul Adha adalah hari di mana kalian kaum muslimin menyembelih hewan kurban. Yang ketiga, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa puasa Arafah menghapuskan dosa tahun lalu dan tahun yang setelahnya. Memperhatikan keputusan sidang isbat oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 21 Juli 2020 Miladiah dan laporan dari Komisi Ru'yat Falakiyah Dewan Syariah Wahdat Islamiyah tentang hari raya Idul Adha untuk tahun 1441 Hijriah yang menginformasikan bahwa hilal Zulhijjah terlihat di beberapa titik wilayah di Indonesia. Memutuskan menetapkan satu Zulhijjah 1441 Hijriah di Indonesia jatuh pada hari Rabu bertepatan dengan tanggal 22 Juli 2020 Miladiah. Yang kedua, hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah tahun 1441 Hijriah jatuh pada hari Jumat bertepatan dengan tanggal 31 Juli 2020. Yang ketiga, puasa Arafah adalah puasa pada tanggal 9 Zulhijjah dan untuk tahun ini jatuh pada hari Kamis yang bertepatan dengan tanggal 30 Juli 2020. Yang keempat, keputusan ini bersifat mengikat seluruh pengurus dai dan kader Wahdat Islamiyah di seluruh Indonesia. Yang kelima, hal yang belum ditetapkan tetapi sangat relevan atau jika terdapat keliruan dalam surat ini maka akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 1 Dzulhijjah. Malam ini kita sudah masuk 1 Dzulhijjah 1441 Hijriah 21 Juli 2020 Miladiah. Dewan Syariah Wahdat Islamiyah tertanda ketua dan sekretaris.
Kemudian kami akan bacakan juga imbauan dari Dewan Syariah. Imbauan nomor K 061 garis miring IL garis miring DSA garis datar WI garis miring 11 Romawi garis miring 1441 tentang memperbanyak amal soleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi karena malam ini kita sudah masuk 1 Dzulhijjah, maka kita perlu mengimbau kaum muslimin untuk menyikapi hari-hari yang mulia ini dengan sebaik-baiknya. Dewan Syariah Wahda Islamiyah berdasarkan atas satu firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 1 sampai 2, Allah berfirman, wal fajri wa layalin ashr, demi fajar dan malam-malam yang 10. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, malam-malam yang 10 yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua, firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 28, yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dari ibadah haji dan supaya mereka menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah pada hari-hari yang ditentukan, hari-hari yang dikenali. Menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, hari-hari yang telah ditentukan dalam ayat ini yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tafsir Ibnu Katsir. Yang ketiga, firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34, walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Yang keempat, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mal amalu fi ayyam afdal minha fi hadhihi, qalu walal jihad, qala walal jihad, illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'. Tidak ada hari yang lebih afdal untuk melakukan amal soleh melebihi hari-hari ini, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, walaupun jihad fi sabilillah? Beliau menjawab, iya, walaupun jihad fi sabilillah, kecuali seseorang yang pergi berjihad dengan mempertaruhkan jiwa dan hartanya dan tidak pulang lagi dengan membawa suatu apapun. Yang kelima, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah wala ahabbu ilaihi min hadhihi al-ayyam al-ashr fa akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid. Tidak ada hari-hari yang lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah untuk beramal soleh melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah pada hari-hari tersebut, hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, perbanyaklah tahlil, tahmid, takbir dan tahmid. Yang keenam, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya tentang puasa Arafah, beliau menjawab, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, menghapuskan dosa tahun lalu dan tahun setelahnya. Hadis Rasulullah SAW yang ketujuh yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Jika kamu melihat hilal bulan Dzulhijjah, telah masuk Dzulhijjah, dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia menahan diri untuk tidak memotong rambut dan tidak memotong kukunya. Mengimbau kepada seluruh kader dan simpatisan Wahda Islamiyah di seluruh wilayah dan daerah serta kaum muslimin secara umum untuk yang pertama, memperbanyak amalan soleh pada bulan Dzulhijjah, khususnya pada 10 hari pertama. Anjuran ini meliputi antara lain salat sunnah, puasa sunnah, tadarus, tadabbur Al-Quran, zikir, istighfar, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, serta seluruh jenis kebaikan yang lainnya. Yang kedua, memperbanyak takbiran
takbir mutlak di seluruh tempat sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, sejak masuknya malam ini sampai 10 hari kita diperintahkan memperbanyak zikir takbiran di mana saja kita berada. Dan terkhusus setelah salat subuh, setelah salat fardu, terkhusus setelah salat wajib sejak subuh tanggal 9 Dzulhijjah hingga setelah salat asar 13 Dzulhijjah. Jadi zikir takbiran mutlak itu telah dimulai, bisa kita perbanyak di mana saja kita berada dan kapan saja, itu sejak 1 Dzulhijjah sampai hari terakhir dari hari-hari tasyrik. Dan ada yang dinamakan takbir muqayyad, yaitu kita laksanakan khusus setelah salat wajib, ya. Khusus setelah salat wajib, ya. Untuk kondisi kita saat sekarang ini, bagi yang di zona hijau salat wajib di masjid, maka setelah salat wajib silahkan bertakbiran yang dinamakan dengan takbir muqayyad. Dan bagi yang belum berada di zona hijau yang masih melaksanakan salat wajib di rumahnya, maka silahkan melakukan takbiran juga di waktu setelah salat wajib. Itu dimulai sejak subuh tanggal 9 Dzulhijjah, ya, sejak subuh tanggal 9 Dzulhijjah, artinya sejak hari Kamis depan, ya, sejak hari Kamis menjelang atau sehari sebelum Idul Adha sampai selesai ba'da asar di tanggal 13 Dzulhijjah, hari terakhir dari hari-hari tasyrik. Yang ketiga, melaksanakan puasa Arafah bagi yang tidak berhaji pada tanggal 9 Dzulhijjah demi mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan mengharapkan pahala yang besar yang disebutkan dalam hadis. Yang keempat, berkurban bagi yang memiliki kemampuan, khususnya pada saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, di mana keperluan pangan di tengah masyarakat yang cukup besar. Yang kelima, bagi yang hendak berkurban, maka hendaknya menjaga adab-adab ibadah kurban. Antara lain tidak menggunting kuku dan bercukur sejak masuknya bulan Dzulhijjah hingga waktu penyembelihan hewan kurbannya, serta senantiasa menjaga keikhlasan niat di dalam pelaksanaan ibadah yang mulia ini. Yang keenam, diimbau kepada dai dan khatib serta seluruh kader Wahda Islamiyah untuk menyampaikan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan amalan yang disunnahkan di dalamnya pada ceramah dan berbagai media online yang ada, dengan merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Wahda Islamiyah nomor D044 QR DSA WI 11.441 yang telah kita keluarkan sejak kemarin, ya, tentang panduan ibadah, atau hari ini, ya, kita sudah keluarkan sejak pagi tadi, tentang panduan ibadah Idul Adha 10 Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah. Silahkan merujuk ke situ, kita sudah sebutkan cukup lengkap insyaallah panduan ibadah Idul Adha, mulai tentang persoalan takbiran, tentang sholatnya, tentang khutbah, dan tentang berkurban, dan termasuk bagaimana jika yang belum berada di zona hijau, bagaimana pelaksanaan sholat idnya dan seterusnya, telah kita sebutkan di sana. Silahkan kita melihat panduan tersebut. Makassar, 1 Dzulhijjah 1441 Hijriah, 21 Juli 2020 Miladiah, Dewan Syariah Wahda Islamiyah, Ketua, tertanda Ketua dan Sekretaris. Ini kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang mendengarkan pengumuman penetapan awal Dzulhijjah dan hari Idul Adha serta hari Arafah, dan juga beberapa imbauan untuk memanfaatkan hari-hari yang mulia ini dengan beramal soleh. 10 hari terakhir bulan Ramadan dan bulan Ramadan telah pergi. Sekarang di depan kita kembali ada peluang yang sangat besar untuk kita beramal soleh bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah, dan lebih khusus 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jangan kita sia-siakan, manfaatkan umur kita untuk lebih dekat kepada Allah. Semoga Allah menutup usia-usia kita dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu fikum, taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal, a'anana Allahu ala dzikrih wa syukrih wa husni ibadatih, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.